Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Meskipun pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas berbeda dengan kajian yang selama ini telah berlangsung, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu fikih muamalah tentang hukum jual beli emas secara online. Jual beli emas secara online. Perlu kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang akan kita bahas ini memiliki dasar hukum yang sangat jelas dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi," emas dengan emas, "wal fiddatu bil fiddati," perak dengan perak, wal burru bil burri wasyairu bisya'iri, gandum dengan gandum, wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mithlan bi mithlin. Itu semua kalau dijual belikan harus semisal. Semisal dalam artian sama takaran maupun timbangannya. Yadan biyadin, dan harus tunai. Faman zada awistazada faqad arba. Maka siapa yang melebihkan atau ada lebihnya, maka sungguh ia telah terjatuh pada riba. Taib. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faidah ikhtalafat hadhil asya'u," apabila jenisnya berbeda, "fabi'u kaifa syi'tum," maka silahkan kalian perjualbelikan, idza kana yadan biyadin, asalkan tangan dengan tangan alias tunai. Tangan dengan tangan itu maksudnya ada tangan yang memberi dan ada tangan yang menerima. Maka ini gambaran jelas jual beli dilakukan secara tunai. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang barusan kita baca akan coba kita kupas lebih dalam lagi. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa
barang ribawi. Ya, al-amwal ar-ribawiyah, beberapa barang ribawi. Maka dari itu pembagian barang yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan secara umum terbagi menjadi dua. Ada barang ribawiyah dan ada barang non ribawi. Barang ribawiyah disitulah yang akan terkena hukum-hukum terkait dengan riba. Ya, adapun barang non ribawi sama sekali tidak ada pembahasannya tentang riba. Barang ribawi tadi sudah kita sebutkan ada berapa? Emas, perak, gandum, kurma, garam. 5 ya. Emas, kurma, perak, gandum, kurma, garam. Ada 5. Nah, 5 ini adalah barang ribawi yang disebutkan di dalam hadis tadi, dan para ulama kita memperluasnya. Ya, secara umum terbagi menjadi 2 atau 3 kategori. Jadi 5 barang tadi itu terbagi menjadi 2 atau 3 kategori. Ambillah 3 supaya lebih rinci lagi. Yang pertama kategori alat tukar. Yang ini diwakili oleh emas dan apa? Perak. Emas dan perak. Yang kedua makanan pokok. Yang ini diwakili oleh gandum dan kurma. Dan yang ketiga ini bumbu penyerta dalam makanan kita, diwakili oleh garam. Jelas ya? Nah, sehingga sampai sini kalau barang itu bukan termasuk makanan pokok, bukan termasuk alat tukar menukar, bukan termasuk bumbu dapur yang menjadi penyerta makanan pokok kita, maka dia bukan barang ribawi. Sehingga tidak berlaku hukum-hukum tentang riba di dalam barang tersebut. Contoh apa? Mobil, handphone, jam tangan, perabotan, mau dijual beda ukuran, mau dijual dengan tempo ataupun yang lainnya, maka tidak ada masalah. Ya, tukar tambah mobil, tukar tambah handphone, tukar tambah jam tangan, tukar tambah rumah, tanah, properti, ya, sepeda motor dan lain sebagainya boleh. Tidak ada sama sekali riba di dalamnya. Dalam artian tidak ada hukum riba di dalamnya, kecuali kalau jual belinya nanti secara hutang piutang dan ada tambahan, beda lagi. Ini kita lihat dari jenisnya dulu, ya. Dan yang telah kita ketahui bersama, jual beli di masa dahulu itu pada hakikatnya apa sih? Tukar menukar barang, kan begitu. Yang dikenal dengan istilah apa? Barter, ya. Saya punya kambing, tak tukar dengan 100 sapi, 100 ayam misalnya. Sudah jual beli itu, ya. Saya punya kompor, mau saya jual, saya ganti, saya pengen cari panci. Nah, tinggal bawa kompor ditukar dengan panci, jadi jual beli. Nah, ini tidak ada barang riba, tidak ada hukum riba. Kompornya beratnya 5 kilo, pancinya beratnya cuma 1 kilo, boleh. Kompornya duluan, pancinya belakangan, dikirim kurir, boleh. Tidak ada hukum-hukum riba yang terkait di dalamnya. Jelas ya? Sekarang kita beralih pada barang-barang ribawi tadi. Baik. Emas, perak. Tadi masuk kategori apa? Alat tukar. Maka para ulama kita mengkiaskan segala macam alat atau benda yang sah digunakan sebagai alat tukar masuk pada kategori ini. Nah, kalau sekarang jelas mata uang yang beredar di dunia ini masuk kategori ini. Rupiah, apalagi dolar,
ringgit Malaysia, real Saudi, yennya Jepang, ya, kemudian pound sterlingnya Inggris dan lain sebagainya. Ini semua masuk kategori alat tukar. Sehingga kalau mau jual beli, tukar menukar emas, tukar menukar perak, tukar menukar rupiah, tukar menukar real, tukar menukar dolar, maka harus mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Harus sama. Kalau dia itu berat, ya harus sama timbangannya. Kalau dia ditakar, harus sama takarannya. Kalau dia memiliki nilai, harus sama nilainya. Dan harus tunai. Ya, dan harus tunai. Sehingga kesimpulannya, kalau tukar menukar benda ribawi satu kategori dan satu jenis, perhatikan ya, satu kategori satu jenis. Paham gak ibu-ibu ini? Satu kategori berarti sesama alat tukar, bukan bumbu makanan, bukan makanan pokok dengan uang. Beda ini. Satu kategori itu sesama alat tukar. Satu jenis, ya sama-sama emasnya, sama-sama peraknya, sama-sama rupiahnya, sama-sama dolarnya. Paham? Sampai sini paham? Ya, maka berlaku sama ukuran, timbangan, takaran, nilai, dan harus tunai. Dan harus tunai. Berarti kalau mau tukar menukar emas 1 gram harus ditukar juga dengan emas 1 gram. Tidak boleh ada tambahan sedikit pun. Emas setengah gram kalau mau ditukar juga harus emas setengah gram. Meskipun yang satu emas lama, yang satu emas baru, yang satu emas patah, yang satu emas utuh. Yang penting timbangannya. Ya, seperti itu. Nilai juga sama. Rupiah, uang 100.000 kalau mau ditukar ya juga harus dengan uang 100.000. Nilainya lo ya. Lo kertasnya kan beda, yang satu kertasnya 1, yang satu 10 ribuan 10. Sekarang saya tanya, untuk mata uang yang dilihat kertasnya atau nilainya? Nilainya. Ya, maka mau 100.000 satu kertas itu ya ditukar dengan 500 rupiah pencelengan itu, beratnya berapa kilo itu kalau dikumpulkan jadi 100.000, sah-sah saja ya, karena apa? Yang penting nilainya sama dan serah terimanya harus apa? Tunai. Ya, jelas? Nah, ini untuk kategori alat tukar. Untuk kategori makanan pokok pun juga demikian. Kalau mau tukar menukar satu kategori makanan pokok dan satu jenis juga sama. Beras sekarang ditimbang ya Bu ya, bukan ditakar ya. Kalau dulu berasnya ditakar. Mungkin ibu yang masih ingat dulu kalau beli beras itu pakai apa? Pakai cibuk literan itu loh. Ya. Nah, itu namanya ditakar. Ya. Nah, sekarang beras itu ditimbang. Beras 5 kilo merek A kalau mau ditukar dengan beras merek B juga harus sama-sama 5 kilo. Meskipun yang A kualitas premium, yang B kualitas biasa. Loh, beda harga ini Ustaz. Ya kalau tukar menukarnya beras, maka nggak ada urusan beda harga. Pokoknya beras dengan beras harus ditukar dengan timbangan yang sama. Nah, rugi saya. Kalau gitu jangan tukar menukar langsung beras dengan beras, dijual dulu
Setelah dapat duitnya baru dibelikan. Ya, itu nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas kita tukar menukarnya dulu, sudah paham ya? Beras dengan beras harus sama ukuran, harus sama timbangannya. Tidak peduli beda kualitasnya. Sama seperti tadi, uang dengan uang, tidak peduli baru dan lamanya. 100.000 lecek, ya kalau mau ditukar dengan 10 ribuan baru, ya 10 ribunya harus 10. Nggak boleh kurang. Ya, karena yang dilihat nilainya. Kurma juga demikian, dengan beraneka ragam merek dan kualitasnya. Kalau mau tukar menukar kurma, maka harus sama-sama timbangannya. Kurma 5 kg merek premium, kalau mau ditukar dengan kurma 10 kg merek biasa, maka ini riba. Jadi harus sama-sama timbangannya. Demikian pula dengan garam tadi, bumbu penyerta. Ya kalau sekarang mungkin bisa kita tambahin garam dan gula. Ini dua bumbu yang tidak bisa terpisahkan ya. Nah, jadi garam dengan garam, gula dengan gula, kalau mau ditukar harus sama takaran dan timbangannya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa idza talafat hadhil asya'u fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Perhatikan. Namun apabila jenisnya berbeda, perhatikan, apabila jenisnya berbeda, dan dijelaskan oleh para ulama kita, meskipun dalam satu kategori tapi jenisnya berbeda. Contohnya apa? Emas dengan perak, ya, rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, emas dengan rupiah, perak dengan dolar. Ini masih satu kategori, tapi sudah beda apa? Jenis, ya kan? Maka kata Rasulullah SAW, fabi'u kaifa syi'tum, silahkan kalian jual beli dengan cara apapun. Beda ukuran, beda nilai, beda timbangan, monggo. Idza kana yadan biyadin, syaratnya satu, harus tunai. Harus tunai. Sehingga kalau kita mau beli emas dengan rupiah, maka kita harus membayarnya secara tunai. Emasnya cuma 1 gram, tapi rupiah kita, uang kita, kalau ditimbang, uang kertas kita kalau ditimbang, itu mungkin 1/2 gram. Ya, 1 gram berapa sekarang? 700.000 lebih. 1 juta. 1 gram? 1 juta. 1 juta. Wah, ini ibu yang tahu ya. Nah, jadi timbangan emas 1 gram dengan timbangan uang kita jelas berbeda. Kalau kita timbang kertasnya dengan emasnya beda, boleh nggak? Boleh. Nilainya juga sama, emas cuma 1 gram, rupiah berapa? Ratusan ribu. 1 dengan ratusan ribu nilainya jauh beda. Tapi boleh nggak? Boleh, karena beda jenis. Ya, emas dengan rupiah. Tetapi dalam transaksinya harus tunai. Idza kana yadan biyadin. Rupiah dengan real. Rupiahnya 4.000, realnya cuma dapat 1. Selisih kan? Selisih. Boleh? Boleh. Asalkan tunai. Ya. Kalau rupiah dengan rupiah, boleh gak beda? Gak boleh. Harus sama dan tunai. Tapi kalau beda jenis, boleh gak sama takaran timbangan ukurannya, asalkan tunai. Emas dengan perak juga sama. Emasnya dapat 1 gram, peraknya dapat 10 gram.
Karena pembandingan emas itu 1:10 dengan perak. Jadi cuma dapat emas 1, peraknya dapat 10. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kaifa syi'tum, silakan. Mau dijual 1:2, 1:10, 1:100, silakan. Asalkan tunai. Baik, itu kategori alat tukar. Sekarang kategori makanan pokok, beras dengan gandum, beras dengan kurma. Berasnya 10 kilo, kurmanya cuma 2 kilo. Boleh nggak? Hah? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh, beda jenis. Beras dengan kurma, bukan beras dengan beras. Nah, beras 10 kilo, kurmanya 2 kilo, langsung ditukar. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, asalkan tunai. Ya. Yang nggak boleh itu kalau sesama apa tadi? Jenis beras dengan beras, kurma dengan kurma. Ini nggak boleh, beda timbangan dan ukuran. Ya. Dan demikian pula dengan garam dan gula. Kalau ditukar sesama garamnya, maka timbangan harus sama. Tapi kalau ditukar antara garam dan gula, boleh beda, asalkan tunai. Baik. Nah, yang terakhir, apabila jual belinya itu beda kategori dan beda jenis, maka ini tidak berlaku hukum riba. Siapa yang bisa kasih contoh? Beda kategori, beda jenis. Garam dengan uang. Garam ini kategori bumbu, uang ini kategori alat tukar. Boleh garamnya 100 gram, uangnya 1.000 rupiah? Boleh. 100 dan 1.000 beda loh. Iya, tapi ini beda kategori dan juga beda jenis, maka boleh tidak tunai. Bu, saya utang garamnya ya, saya ambil garamnya, besok saya bayar. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena beda kategori, beda jenis. Ya, utang beras, bayarnya pakai apa? Pakai uang. Kalau pakai beras nggak boleh. Ya, perhatikan ya. Bu, saya utang beras 5 kilo, besok saya bayar berapa? Sekian puluh ribu. Iya, besok saya bayar Bu ya. Iya. Boleh? Boleh. Karena beda kategori, beda jenis. Datang ke toko emas, Mas saya mau beli emasnya, tapi ngutang ya, saya bayar pakai kurma. Berapa emas 1 gram? Harganya 1 juta. Ya udah, saya ini punya kurma 1 box, nilainya 1 juta, tapi masih di rumah. Besok saya bayar pakai kurma. Emasnya saya ambil sekarang, boleh nggak? Nggak boleh sama orangnya. Nggak boleh sama orangnya. Gak gelem Mas, aku mau tuku karo kurma, gak butuh kurma aku butuh duit. Tapi transaksinya boleh Bu, karena emas dengan kurma sudah lintas kategori. Iya enggak? Iya enggak? Ya. Kalau pakai uang baru harus tunai. Kalau pakai perak harus tunai. Kalau pakai dolar, yen, rupiah harus tunai. Ya, emas dengan rupiah. Tapi kalau emas dengan gandum, emas dengan kurma, ini sudah lintas kategori, maka tidak berlaku hukum riba. Boleh beda berat, beda timbangan, dan juga boleh tunda. Ya, kredit boleh. Ya, jadi sekali lagi, Mas saya mau beli kurma, saya bayar pakai 1 kuintal kurma. Misalnya itu ya, emasnya saya bawa sekarang, kurmanya besok saya kirim. Boleh. Kalau mau penjual emasnya. Ya kan gitu. Nah sekarang kita masuk pada inti pembahasan kita, jual beli emas secara online. Nah, gambarannya gimana Bu? Gambarannya gimana online itu? Ya, supaya saya nggak salah dalam menghukumi. Ditawarkan di medsos.
share emas sekian antam, ya. Antam itu salah satu produk produsen ya, merek antam. Nah, harga sekian. Lalu gimana Bu? Lanjutannya gimana? Kalau cuma promosi siapapun boleh, nggak ada hukum riba di sana, namanya promosi kok. Ya, ini ada yang jualan, gimana Bu? Monggo. Oke. Oke. Nah, mungkin bisa dibagi pengalaman Bu, kalau ikut cara mereka jualannya seperti apa? Gimana? Ya, silakan. Alur penjualan. Ya Ustaz, ini saya itu gabung dengan di Jakarta. Terus perkataan saya itu harus mengeluarkan uang sebanyak 100 juta. Tetapi saya dapat emasnya itu tidak semuanya itu seharga 100 juta, karena saya harus sebagai reseller. Saya kan sebagai reseller itu mendapat buku, dapat kayak sertifikat. Itu kalau saya total nilai emas itu tadi cuma saya 90 juta nilainya, hilang 10 juta itu otomatis. Tetapi saya bisa menjual emas itu tadi dengan ke teman-teman. Misalkan kita membeli emas saya itu nilainya itu nanti kalau saya jual harganya itu bisa mencapai 100 lebih. Tetapi dengan dikasih harga untuk reseller sendiri, misalkan harga reseller itu tadi 10.000 1 juta gitu per gramnya, saya dari sana cuma dikasih harga itu 900, tergantung harga per hari ya Ustaz, kan pagi sama sore itu berganti, 920. Nah, saya harus menjual 1.036.000. Baik, sebentar. Masalah beda harga per hari ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masalah kita secara langsung. Hari ini emas harganya misal 700.000, besok 750.000, besoknya lagi kembali 700.000. Maka ini tidak ada masalah sebenarnya. Yang kita lihat itu awal transaksi, di saat transaksi. Jadi ketika ibu mengatakan saya total kok nggak sampai nilainya 100 juta, ya anggap saja emas itu saat itu harganya 90 juta. Ya, jadi emas sekian gram ketika ibu beli di saat itu harganya berarti 90 juta. Dan ketika ibu jual lagi bisa lebih dari 100 juta dapatnya, ya karena memang ada tambahan ya, dan maksudnya tambahan itu ya nilainya ditambahkan. Ya namanya orang jualan ya cari untung kan begitu. Ya. Gambaran sederhananya ada kawan saya jualan emas. Ya, 1 gram berapa? Karena dia butuh uang dijual 500.000. Saya ambil, emas sekarang harganya 700.000 kan? Ya, saya ambil tak tukun nih 500.000 cash, selesai. Lalu saya iklankan siapa yang mau emas, saya jual cuma 600.000, lumayan berarti 1.000 ya kan? Boleh nggak? Boleh. Saya datangi ini emasnya 1 gram 600.000. Ya, saya untung 100.000. Jadi perbedaan harga antara satu orang ke orang yang lain tidak ada masalah. Ya. Nah, yang jadi masalah itu cara transaksinya. Biasanya seperti itu. Ini Ustaz, kalau yang online itu biasanya sepengalaman saya
memulihkan antam yang ada di tangan mereka. Nah, kita yang berminat nge-fake yang mana barangnya, terus kita transfer, baru barangnya dikirim. Kalau persepsi saya online begitu. Iya. Selama ini Berarti tidak tunai. Tidak tunai. Ya kan? Kalau sesuai dengan materi hari ini kan begitu. Ya. Jadi katakanlah tidak ikut grup dan lain sebagainya. Saya punya emas. Saya iklankan secara online dimanapun media sosial yang ada. Ada orang tertarik, lalu kontak saya. Saya tertarik dengan emasnya, berapa harganya? Harganya sekian juta, dapat sekian gram. Ya sudah, saya mau, gimana caranya? Transfer dulu, gitu kan ya? Transfer. Begitu uang udah masuk, emas akan saya kirim, entah lewat kurir atau entah diantar sendiri dan lain sebagainya. Maka di sini berarti jual belinya tidak tunai. Soal yang tadi digambarkan oleh Rasulullah apa? Ya dan biadin. Ada tangan yang memberi, ada tangan yang menerima. Nah kalau tadi berarti saya sebagai penjual cuma nerima dulu. Emasnya masih saya tahan, ya kan? Emasnya masih saya tahan. Begitu uang masuk ditransfer, emasnya masih mau OTW. Karena saya bungkus dulu, terus saya kirim ke ekspedisi dulu, nanti dibawa Pak Kurir. Jadi belum diterima sama siapa? Pembeli. Nah, ada rentang waktu. Nah, disinilah ribanya. Ya, sehingga jual beli online emas dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kalau nggak boleh gimana? Saya punya solusi. Ini ada teman saya yang membuat suatu ringkasan yang juga sudah dikonsultasikan kepada Ustadz saya, yaitu Ustadz Ahmad Sabiq Hafizullah Ta'ala dari Al-Qurban Gresik. Teman saya ini membuat beberapa skema jual beli emas yang bisa dilakukan meskipun pemasarannya dengan cara online, meskipun antara penjual dan pembeli berbeda tempat, beda kota, beda wilayah. Ada beberapa skema yang disebutkan di sini. Yang pertama tentu saja yang paling aman tunai cash. Ini nggak ada perbedaan kita. Ya, tunai dan cash meskipun sistem promosinya sistem pemasarannya online, tapi kalau mau transaksi harus ketemu, ini nggak ada masalah, Bu. Ya, nyebar pemasaran, jual emas sekian, ya. Kemudian ada yang tertarik, saya mau Pak, ya sudah, kita ketemuan. Gimana? Di sini. Ini emasnya, begitu ketemu ini emasnya, ini uangnya. Boleh? Boleh. Meskipun dimulai dari online. Online ini hanya memasarkannya saja, tapi transaksinya tunai. Nah, ini yang paling aman. Ya. Nah, kalau beda kota gimana? Beda kota nggak bisa model seperti ini. Ini hanya bisa dilakukan sesama kota. Atau kalau mau beneran ya sudah. Berangkat dulu salah satunya, penjualnya atau pembelinya beda kota, ya. Kalau mau tidak apa-apa, meskipun nanti ada tambahan uang transportasi misalnya, atau ada tambahan jasa kurir, ya. Saya antar sendiri Mas, tapi saya minta tambahan karena kotanya beda, ya tambahin 100.000. Pihak pembeli bersedia, berminat, ongkos kirim, gampangannya kan gitu ya. Ongkos kirim, berminat boleh, silakan, ya. Jadi transaksi emasnya mungkin 1 juta, ongkos kirimnya 100.000 karena beda kota, tapi diantar sendiri sama penjual, boleh? Boleh. Ini skema yang pertama.
Jelas sampai sini? Gak ada pertanyaan dalam cash tunai seperti ini? Lah berarti nggak tunai Bu. Emasnya dulu, uangnya terakhir gitu ya? Ya berarti nggak tunai dong. Ya. Baik, tunai jelas ya? Jelas. Skema yang kedua, tunai dengan transfer. Loh, kok boleh transfer? Boleh apabila begini caranya. Ya, penjual bawa emasnya ke pembeli. Datang, jadi tetap ketemu Bu. Tetap ketemu. Tapi karena pembeli nggak punya uang cash, dia maunya transfer. Ya, akhirnya ditransfer. Mas, saya transfer dulu. Tek. Coba dicek. Pihak penjual lihat, sudah masuk Mas. Nah ini emasnya. Boleh. Iya, tetap ketemu. Karena serah terimanya gimana kalau nggak ketemu? Sampai sini jelas. Ada yang tanyakan? Tunai itu emasnya diberikan secara tunai, tetapi uangnya dikirim dengan transfer, tapi saat itu juga dalam satu majelis bahasa kita. Berarti tetap penjual dan pembeli kan bertemu ya Ustaz? Bertemu, tetap bertemu. Cuman uangnya, pembayarannya itu dengan transfer. Loh berarti nggak tunai? Tunai, tetapi uangnya itu langsung masuk rekening penjual. Misal kalau jeda beberapa waktu boleh bisa. Beberapa waktu, Maksudnya tidak sampai 24 jam karena satu dan lain hal. Kita karena ya berarti nggak tunai Bu. Tunai itu dalam artian langsung bisa dicek saat itu juga, karena nggak ada jeda waktu. kalau nggak kayak tidak bisa kayak semua barang kalau gitu. Gimana Bu? Kalau itu semua proses satu jam ada teman saya ini seperti kemarin saya sakit. Orangnya sudah ketemu terus saya nggak bisa nganter. Nggak jualan apa ini Bu? Sama seandainya Emas. antara emas dan itu kan sama. Kalau transfer kan juga nggak boleh kalau nggak sama-sama Kalau emas harus seperti ini. Kalau selain emas, tadi semua barang maksudnya gimana Bu? Kalau selain emas nggak ada masalah. Ini kita bahas emas saja. Ya. Kalau sepatu mau tas, ya tergantung kesepakatan. Uangnya dulu boleh, barangnya dulu boleh. Ya. Tapi kalau emas harus satu majelis. Ya. Jadi emasnya diserahkan secara langsung, uangnya juga sudah masuk ke rekening penjual. berarti bisa pembeli dan penjual bertemu setelah Ya, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis. Berarti harus clear saat itu juga. Iya, harus clear saat itu juga. Jadi maksud saya jika salah satu meninggalkan tempat itu sudah tidak ada tanggungan. Maksudnya pembayaran harus sudah selesai. Betul. Kalau tidak berarti kan tidak boleh sama dengan. Iya, kalau ada jeda berarti itu riba. Karena ada waktu, istilahnya ada jeda waktu yang salah satu pihak belum menerima pembayaran, belum menerima haknya. Ya, sama kalau transfer dulu, ya atau cash, ini uangnya cash saya kasih, ya udah nanti emasnya saya kirim ya, nggak boleh. Atau nanti emasnya 1 jam lagi ya nggak boleh. Ya, jadi emas dulu diserahkan, lalu uang diserahkan saat itu juga. Baik diserahkan dalam bentuk fisik maupun diserahkan dalam bentuk digital. Digital itu ya transfer. Yang jelas uang sudah berada di tangan penjual. Ya, di dalam rekening penjual. Berarti medsos itu hanya untuk sarana pemasaran aja ya? Iya.
tidak untuk sarana jual beli dan transaksi. Transaksi tidak boleh. Baik, lanjut skema yang ketiga. Nah, kalau skema yang ketiga ini ada orang ketiga. Orang ketiga ini disebut dengan wakil. Ya, disebut dengan wakil. Bagaimana caranya? Pembeli itu menunjuk seorang wakil. Bisa kawannya, bisa saudaranya, bisa orang lain yang dia amanah, teman atau siapapun dia. Ya. Jadi pembeli menyerahkan uang kepada si wakil. Wakil, ya saya nggak bisa keluar rumah ini lagi isolasi mandiri. Nah, tolong ya, ini uang 1 juta kamu bawa ke penjual emas, nanti kamu janjian sama dia. Saya sebagai pembeli sudah kontak-kontakan, tawar-menawar harga dengan penjual di medsos secara online. Tapi eksekusi pembayarannya tidak saya yang menghandle, tapi saya lewat wakil tadi. Jadi saya sudah deal harga berapa mas, sekian juta dapat sekian gram. Oke, nanti saya akan kirim orang, saya akan berikan uang dan nanti jenengan serahkan emasnya ke dia. Nah ini namanya wakalah. Jadi nanti si wakil ini datang bertemu dengan penjual emas, mengatasnamakan saya perwakilannya Pak itu yang nggak bisa ketemu sekarang, ini uangnya, mana emasnya. Setelah terima saya juga, setelah emas saya terima, setelah emas diterima si wakil memberikan ke saya. Boleh seperti ini. Dan itu yang memungkinkan kalau ada beda lokasi. Ada orang jual emas di Jakarta, posisi kita di Sidoarjo, kita pengen sekali beli emasnya. Ya sudah, kita tinggal nunjuk kawan kita, saudara kita yang bisa amanah. Ya, tolong saya dibelikan emas seperti ini, saya sudah kontak dan seperti ini. Cuman karena ini saya dan si wakil beda lokasi juga, maka ada transfer kan. Nah ini nanti akan kita bahas di skema yang lain. Jadi ini skema 3. Skema 3 ini pembeli saya langsung menyerahkan uang ke wakil, dari wakil diserahkan ke penjual ngasih emas ke wakil, dari wakil emas diserahkan ke saya. Ini skema yang ketiga, jelas ya? Ya. Dan skema yang ketiga ini mungkin hanya bisa dilakukan di dalam kota, tapi karena kesibukan si pembeli nggak bisa nemui langsung penjualnya, jadi ngutus orang. Nah mungkin seperti itu. Ya. Baik, skema yang keempat. Yaitu sama, wakalah juga, ada perwakilan, tetapi pembeli ini melakukan transfer. Maaf, bukan pembeli yang transfer, tapi wakil yang melakukan transfer. Jadi begini, pembeli menyerahkan jumlah uang kepada wakil, anggap 1 juta gitu ya. Wakil ini nanti saya mau beli emas, ketemu dengan orang, ini uangnya 1 juta, diserahkan ke wakil 1 juta. Nah ketika si wakil bertemu dengan si penjual, si wakil ternyata butuh uang tunai. Kalau uang 1 jutanya dikasih, uangnya siapa tadi? Uangnya pembeli. Kalau 1 juta dikasih, maka dia pulang tidak bawa uang tunai. Akhirnya si wakil, mas saya bayarnya transfer saja ya. Jadi si wakil ini
mentransfer uang dari rekeningnya sejumlah yang diminta penjual saat itu juga. Saat itu juga. Ya. Jadi uang cash yang diterima oleh wakil dari saya, dari pembeli, ini sudah diganti dengan transferannya. Jadi nggak ada yang dirugikan kan? Ya. Karena kita ngasih uang ke si wakil, itu yang dilihat kan nilainya, bukan bendanya. Namanya uang kalau dititipkan ke orang itu yang dilihat jenis kertasnya atau nilainya? Nilai. Ya, saya titip 100.000, ya gimana pun caranya ya nanti kalau saya ambil ya juga 100.000. Ya, karena yang dilihat nilainya bukan bendanya. Maka demikian pula, yang penting saya sudah ngasih ke wakil 100.000 dan nanti dia harus bayar ke orang itu juga 100.000. Mau dibayar pakai uangnya yang lain kah yang di dompet, kan nggak tahu kita. Apa harus uang yang sama? Misalnya saya ngasih uang 100.000, 50 ribuan dua, ternyata si wakil di dompet punya ratusan ribu. Apakah harus bayarnya pakai 50 ribuan dua tadi? Enggak. Ya, ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan yang penting wakil sudah menunaikan tugasnya. Nah kebetulan karena si wakil ini punya uang di bank, akhirnya dia ditransfer. Tapi transfernya harus apa? Harus apa Bu? Saat itu juga. Nih Mas, saya kirim sekarang ya. Klik, coba diperiksa sama pedagang emasnya. Oh ya sudah masuk. Ini emasnya. Akhirnya emas itu dibawa si wakil diberikan kepada saya. Boleh? Boleh. Ya, dan seterusnya ini Bu, nanti ini kaitannya erat dengan wakil. Yang penting cari wakil yang amanah. Itu intinya. Dan masih banyak skema lagi sebenarnya ini. Sampai sini tanyakan mungkin sebelum kita lanjutkan. Ya. Kalau pembeliannya itu bukan dengan, jadi diakali begini, si penjual dia penjual emas, si pembeli, saya beli HP kamu, HP-nya 1 juta, harga emas 1 juta, HP-mu saya beli 1 juta, dia transfer kan sudah selesai, transfer udah pembeli, HP-nya kan nggak masalah Ustaz, dengan HP kan, beli nggak, terus nanti tukarkan HP saya dengan emasmu. Gak boleh, karena ini ngakali. Nah, karena ya, intinya kan intinya kan mau emas ya. iya. Sekarang gini, kalau seandainya emasnya nggak ditukar, HP-nya dikirim, kita ridho nggak? Ya. Nggak butuh HP kok, ya kan? Iya. Mas, saya beli HP, ya kan gitu. Ini saya transfer, berapa harganya? 1 juta. HP-nya ini, ya HP-nya seperti ini. Terus kita membeli, Mas nggak jadi HP Mas, nggak jadi HP itu nggak jadi saya ambil, coba ditukar dengan emas. Nggak mau saya, emas HP-nya aja yang saya kirim. Kita mau nggak? Nggak butuh HP kok kita. Ya berarti nggak boleh. Ya, karena kita sudah tujuannya emas. Cuman kita akali dengan HP, ya nggak boleh. Tidak boleh. Nah seperti itu. Baik. Ada lagi skema yang kelima, yaitu dengan transfer cash. Kalau ini pembeli ke wakil dengan transfer, wakil ke penjual dengan cash. Dibalik saja sih, gampang. Jadi saya beli, ya saya mau beli emas, ke penjual yang ada di lain kota, tapi saya punya kawan di sana yang bisa diamanahi. Akhirnya kawan saya, ya anggaplah wakil, saya sudah transfer uang ke rekeningmu sekian juta, nanti uang itu tolong diberikan ke penjual emas. Akhirnya apa? Si wakil datang ke ATM, ngambil uang yang sudah saya transfer, lalu ketemuan sama si penjual. Akhirnya transaksi wakil cash, penjual mengasihkan apa emasnya.
emasnya karena beda lokasi dengan saya, sama si wakil dikirim melalui paket, boleh, nggak ada masalah. Karena antara wakil dengan saya kan bukan transaksi emas, dia kan cuma wakil, ya. Jadi wakil mau ngirim paket ke saya, yaitu sudah milik saya. Kalau yang ngirim itu si penjual langsung nggak boleh, karena penjual itu pemilik barang asli dan belum ada serah terima, ya kan? Tapi kalau ada wakil, penjual sudah serah terima, sehingga kalau ada resiko apa-apa penjual lepas tangan. Maka dari itu yang namanya wakil itu harus benar-benar kita cari yang amanah. Baik, ada lagi tanyakan? Skema yang keenam, semuanya transfer. Tetap melibatkan wakil. Ya, saya kontak ke wakil, saya transfer uang ke kamu, coba dicek. Oh ya, sudah masuk Mas. Nah, uang itu tolong ya nanti transfer ke penjual emas ketika kamu sudah bertemu dengan dirinya. Siap Mas. Wakil ketemu dengan penjual emas. Emasnya mana? Ini emasnya. Sebentar, saya transfer dulu. Jadi tidak ada uang cash di sini, secara fisik nggak ada. Tetapi transaksinya tetap dilakukan dengan cara tunai, meskipun via transfer. Ya. Nah, nanti ketika emas sudah di tangannya si wakil, ya mau dikirim sekarang, dikirim besok, mau dikirim lusa, ya ini sudah miliknya pembeli. Ya tinggal nanti dia amanah atau tidak, gitu saja. Baik, jelas ya? Skema yang ketujuh, wakil tidak dibebani apapun di dalam pembayaran. Jadi yang transfer itu antara pembeli dan penjual. Wakil cuman menerima emas. Gimana caranya? Anggap beda kota ya. Saya telepon wakil, tolong kamu ketemuan dengan si fulan. Ini kontaknya, janjian sampai sana. Baik Mas. Akhirnya si wakil datang ketemu dengan si fulan penjual emas. Sudah ketemu, sudah. Gimana? Emasnya dibawa? Iya, dibawa. Oke. Saya transfer dari sini. Nanti kalau si penjual sudah menerima transferan saya, kamu bawa emasnya ya. Siap. Saya transfer dari Sidoarjo ke Jakarta. Wakil saya di mana? Di Jakarta. Dia nggak bawa apa-apa. Dia cuma bawa badan untuk mengambil emas saya yang sudah saya transfer saat itu juga. Jadi penjualnya lihat, transfer sudah masuk. Ya dah, ini emasnya. Sama wakil dibawa, lalu nanti dikirim ke saya. Boleh. Ya. Intinya pemeran utama wakil. Itu intinya. Mau dengan cara apapun, yang penting transaksi jual beli itu dengan wakil. Nanti sama wakil diserahkan ke saya, itu urusan lain, urusan yang kedua, urusan berikutnya yang tidak kaitannya dengan transaksi jual beli emas. Baik. Nah, skema yang nomor 2 sampai skema nomor 3 sampai nomor 7 yang tadi kita terangkan, ini apabila wakil dari pihak pembeli. Boleh juga wakil dari pihak penjual. Ya. Saya jualan emas. Kemudian ada orang Malang yang tertarik beli emas saya. Ya, orang Malang ini nggak punya kenalan orang Sidoarjo. Jadi saya nggak bisa bertransaksi dengan perwakilannya dia. Saya nggak punya kenalan Mas orang Sidoarjo. Sebentar. Ya sudah,
saya punya teman orang Malang, gimana nanti kalau transaksinya dengan dia? Oh boleh. Gimana caranya? Saya penjual ngirim emas dulu ke Malang. Ke siapa? Oke. Ke wakil. Gak boleh langsung ke pembeli. Saya kirim, saya paketkan ke wakil. Ya, wakil paketnya sudah datang, sudah, ya sudah. Tolong kamu serahkan kepada pembeli saya. Silakan ketemuan diatur, ini kontaknya. Baik, setelah kontak diterima, wakil saya penjual ketemuan dengan pembeli, transaksi tunai. Kan Mas sudah datang kan? Mas sudah datang di Kota Malang, dibawa ke pembeli. Oleh pembeli, uang diserahkan secara cash. Dari si wakil, ya terserah dia mau diserahkan cash. Mas nanti aja pas saya pulang ke Sidoarjo ya, tak kasih uangnya. Boleh. Boleh ditransfer langsung juga boleh. Ya, boleh dirupakan dengan mas aku punya dagangan misalnya. Atau saya utang dulu ya juga boleh. Yang jelas transaksi emas sudah tuntas. Masalah uang saya yang masih nyantol di wakil, yang masih nyangkut di wakil, itu masalah lain, bukan jual beli emas. Jelas? Nah, ini perwakilan dari siapa? Dari penjual. Ya, yang lainnya tinggal dimodifikasi saja. Ya, tinggal dimodifikasi saja. Yang jelas, kalau perwakilan dari penjual itu harus terlebih dahulu mengirimkan emas ke si wakil. Nanti dari wakil pembayarannya gimana, itu urusan lain. Kembali ke yang tadi, wakil bawa emas, lalu pembeli ternyata transfer ke rekening wakil, dari rekening wakil dikirim ke saya, boleh. Atau dari pembeli langsung dikirim ke rekening saya selaku penjual, juga boleh. Yang penting emasnya itu ada di sana, tidak boleh tunda. Baik, ya sebenarnya itu saja solusi jual beli emas beda tempat. Allah ya. Untuk perwakilan dari pembeli itu ada batasan ya Ustaz. Jadi boleh nggak si pembeli ini mewakilkannya ke saudaranya si penjual? Tidak ada masalah. Ke istrinya si penjual. Istri penjual. Iya. Contoh gimana contohnya? Jadi yang jualan ini si suaminya. Suami ini dia jual emas. Saya transfernya ke istrinya. Jadi saya mewakilkannya, saya mengatakan saya menjadikan istri si penjual itu sebagai wakil saya, atau adik si penjual itu sebagai wakil saya. Saya transfernya ke dia, nanti barangnya bisa terimakan ke istrinya atau ke saudaranya itu tadi, lalu dibungkus dikirim ke saya. Wallahu alam, asalkan tidak ada niat memanipulasi ya, dalam artian begini. Karena kalau ternyata wakil itu ada di pihak pembeli misalnya, pembeli ya? Wakilnya pembeli tapi dia saudaranya penjual, atau kerabat dekatnya penjual. Sama-sama nggak punya wakil yang di. Contohnya saya misalnya. Saya di Jakarta. Saya di Jakarta ya. Oh ya, gimana ya? Biar gampang gitu Ustaz. Biar gampang ini jelas saja. Iya. Jangan di Sidoarjo. Saya di Jakarta. Teman saya di Jakarta. Punya istri. Teman jenengan itu jual emas. Oh, yang jual teman istrinya teman saya. Suaminya iya. Suaminya. Nah, jenengan mewakilkannya ke istrinya untuk transaksi. Jadi uangnya ditransfernya ke istri. Saya transfer uang ke istrinya. Iya. Dari istrinya nanti transaksi atau janganlah istri, mungkin adiknya atau siapanya gitu ya. Kalau istri wallahu alam ini saya ragu, karena apa? Istri dan suami ini seakan-akan satu pihak. Okay. yang dia wis duitmu.
adiknya. Ya, intinya saya merasa amanah. Nggih. Saya mempercayai dia. Nggih. Dan dia pihak yang dikatakan, ya bisa dikatakan pihak yang tidak ada apa ya, bukan dikenal pihaknya si itu, pihaknya Iya, si penjual. Ya. Jadi orang netral yang kebetulan dia saudaranya, Ya, gitu. saudaranya. Ya, lalu saya, kamu kan saudaranya si Fulan, ya. Nah, saya mau beli emasnya. Wis ya, saya serahkan kamu ya. Kamu yang urusi transaksinya. Nanti kamu kirim ke saya. Allah alam kalau adiknya dan orang yang tidak tinggal serumah dengannya mungkin masih boleh. Tapi kalau suami istri ini tipis banget ya. Nah, tipis. Mas, ini transferan dari Safari. Tak payah yo. Gak bisa tenang bojone. Bojone kamu be aku, Pak. Sampai transferan bojoku. Ya, jadi seperti itu. Jadi usahakan yang namanya wakil itu orang di luar, ya, suami istri lah. Nah, seperti itu. Kalau pegawainya Ustaz, Pegawai nggak apa-apa. Iya, wakil. misalnya kayak Gimana contohnya? kayak online gini, dia jual, dia punya pegawai admin lah istilahnya. Ya. Nah, admin. Nah, saya belinya berarti saya transfer ke pegawainya. Ke admin. Iya. Jadi yang melakukan jual beli transaksinya kan pegawai dengan Si bosnya, bos. dengan bosnya, maksudnya dengan produsennya yang bikin emas itu boleh. Loh, kita beli ke siapa? Si A jualan emas. Si A jualan emas. Karena dia sudah skalanya besar, maksudnya rame lah. Dia punya pegawai. Ya. Untuk Pegawainya ini B ya. ya, si B untuk administrasi dan lain-lain. Ya. Saya beli emas tersebut. Nah, saya belinya ke kan harus ada wakil. Saya minta tolong pegawainya, saya transfer ke pegawainya. jadi kita transfer ke B. Ya, nanti yang melakukan pembayarannya B ke A. Ya. Setelah dari B, dia baru kirim barang ke saya. Tuh, lah iya. Berarti kan begini. Wakil saya berarti pegawainya. Sebenarnya sama seperti kayak istri atau adiknya tadi, cuma ini statusnya dia pegawai. Sebentar, Bu. Kalau si B itu sebenarnya bukan wakil saya, dia wakilnya penjual. Kalau pegawai. Dia wakilnya penjual, bukan wakil saya. Oh, pegawai. Jadi kalau emasnya itu, iya. Kebalikannya seperti itu, apa tadi kan ada yang wakilnya penjual. Iya. Begini, Bu, kalau wakilnya pembeli, ya, wakil dari pembeli, itu berarti nanti yang menerima emasnya si wakil tadi kemudian diserahkan kepada saya. Cuman masalahnya kalau wakil pembeli itu ya bukan pegawainya si penjual. Kalau pegawainya si penjual ya berarti dia wakilnya penjual. Tapi boleh, Ustaz. Kalau wakilnya penjual boleh. Cuman caranya si wakil ini, si admin ini sudah megang emas yang diberikan sama bosnya. Nanti ketemu sama saya mau ditransfer ke bosnya langsung boleh, mau dititipkan ke adminnya boleh. Yang jelas emas itu harus ada di hadapan saya. Berarti tatap muka tetap ya? Tetap. Pegawai dengan saya harus tatap muka. Iya. Dan pegawai itu harus bawa emas. Ya. Karena pegawai ini wakilnya si penjual, bukan wakil saya. Kalau wakil saya ya orang yang tidak ada kaitannya dengan si penjual, bukan pegawainya. Kalau tadi gambarannya admin, ya ini sudah wakilnya si penjual. Dan si penjual itu ya harus kirim dulu emasnya ke admin. Dari admin baru ditransaksikan dengan saya. Harus ketemu dengan pembelinya ya. Betul. Ya apapun itu dengan sistem perwakilan tetap harus ketemu, Bu. Bedanya yang bertemu wakil, bukan penjual langsung atau pembeli langsung. Jadi sebenarnya kalau solusi beda kota ya kita cari orang yang amanah gitu saja.
kecuali sudah besar tadi, si penjual punya admin di berbagai kota, nanti adminnya yang bertransaksi dengan pembeli dengan catatan emasnya sudah ada di tangan si admin, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau nabung emas itu gimana Ustaz hukumnya? Caranya gimana, Bu? Misalnya kan di Pegadaian itu ada menabung emas gitu ya. Misal katakanlah itu senilai 1 juta. Kita bisa nabung 10 kali. Nanti Sebentar, yang kita serahkan emas atau uang? uang kita nabung. Kita nabung uang. Istilahnya mereka itu kita nabung dulu ke Pegadaian selama misalnya 10 kali gitu ya. Nanti kalau sudah lunas terkumpul 10 juta. Ya senilai emas itu baru dikembalikan. Nanti di akhirnya itu kita ada biaya tambahan antara misalnya administrasi atau kurang lebihnya nilai emas yang naik turun itu. Hukumnya gimana? Ini kayaknya banyak ketidakjelasan, Bu. Yang pertama, nabung uang itu transaksinya apa? Dengan Pegadaian itu kita beli emas atau bukan? Kalau beli emas, apalagi dengan cara nyicil, ya sudah nggak boleh. Ini cuma nabung, berarti saya menghutangi Pegadaian. Per bulan saya kasih utang 1 juta. Gitu dah? Ya. Oke, begitu sudah sampai 10 juta uang saya pinjamkan ke Pegadaian 10 juta. Lalu apa yang terjadi? Berarti jual beli emas dong. Diambil dulu uangnya baru beli. Diambil dulu uangnya baru transaksi. Iya, kalau mau jual beli emas dengan cara seperti itu, uang yang sudah terkumpul 10 juta saya tarik dulu. Lah Pegadaian oleh apa? Pegadaian dapat apa kalau uangnya saya tarik semua? Senilai misalnya katakanlah kita nabung 10 kali senilai emas itu gitu. 10 juta tadi. Ya. Terus emasnya? Kalau sudah terkumpul nilainya pas ya emas baru kita. Ya berarti itu beli emas dengan cara kredit, nggak boleh. Kan kita tujuannya beli emas. Iya. Apalagi dengan apa tadi? Dengan syarat tidak boleh ditarik, ya berarti ini sudah jual beli. Kalau itu bukan emas boleh, Bu. Motor misalnya, ya. Berarti arisan juga nggak bisa ya? Arisan emas. Ah ini. Arisan emas ini gimana lagi nih? Sama Ustaz. Ya sama. Jadi 10 orang. Terus nanti yang dapat 10 gram pengalaman dulu. Kan yang pertama itu yang dikasih dulu. Aneh-aneh aja. Iya, Ya kalau sudah ada penyerahan tunda dari emas ini nggak boleh gitu loh. Ya. Jadi harus tunai, harus cash. Nggak apa-apa pakai wakil, tapi tetap harus ada serah terima. Nah, ini. Tapi kalau emasnya nanti kalau sudah terkumpul uang, kecuali yang dapat arisan dia sudah mengambil uang hasil arisannya, sama dia nanti dibelikan emas. Kan enak gitu, Bu. Ya nek tukune nang aku, nek tukune sing nang liya. Nah, ya resiko namanya jual beli kok. Ya. Tapi kalau sudah diprogram emas yang mau dijual dengan cara arisan emas ini ya nggak boleh. Ya. Kalau mau orang yang dapat arisan tadi serahkan dulu uangnya. Ini arisanmu, kamu dapat bulan ini. Ya,
nanti dia mau beli emas, beli apa, ya itu urusan dia. Dan kayaknya nggak akan ada yang mau seperti ini. Penyelenggara arisannya maksudnya. Allah a'lam bishawab. Kalau penyerahannya bukan berupa uang, tapi berupa buku tabungan. Uang Anda 10 juta. Mau beli emas enggak? Beli ya. Gimana? Jadi tidak diserahkan uang. Saya bawa buku tabungan. Ya. Kan tadi Jadi rekening saya ada 10 juta. Ya, kan tadi nyambung 10 kali, sudah 10 kali. Tadi sudah nabung kan? Nabung 10 Oh ini arisan tadi. Ini tabung emas tadi lah. Pegadaian. Ya, atau siapapun Ya. lah. 10 kali. Hmm. Sudah 10 kali. Kita bukan ngambil uangnya untuk diberikan emas, bukan. Tapi kita di situ diberikan buku atau catatan tabungan. 10 juta. Ya, terus ini tak berikan emas. Ya kan uang saya masuk di rekening tadi yang dipakai untuk beli emas. Iya. Nggak gabel juga ya. Ya sama saja toh. Artinya uang ini nggak ada pilihan lain kecuali beli emas kan? Bisa nggak ditarik? Kalau bisa ditarik nggak ada masalah. Saya nabung sebulan 1 juta sampai 10 kali 10 juta. Ini saya transaksinya apa? Saya menghutangi. Iya. Menghutangi kan? Tapi ternyata ketika sudah genap 10 juta yang saya dapat emas. Nah, berarti ini jual beli emas. Meskipun itu tertera di mana di buku tabungannya, ini loh uang 10 juta mau dibelikan apa? Itu kan hanya formalitas saja. Tapi intinya tetap saya dapat emas. Kecuali uang itu bisa saya tarik. Nah ini nggak akan mungkin. Ya, jadi sudah diprogram ini jual beli emas dengan cara menabung. Berarti jual beli emas tidak tunai, riba. Nah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Sebenarnya grup tadi itu bagus kok Bu ya. Jadi menyebar grup istilahnya apa ya, penjual emas ya. Cuman ketika transaksi, nah ini, jadi ketika transaksi pihak penjual itu mewakilkan kepada seorang wakil, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi nanti yang transaksi itu wakilnya dengan pembelinya. Misalnya saya punya jaringan para pedagang emas Sidoarjo Surabaya, ya. Lalu ada orang Surabaya yang tertarik beli emas saya kan di Sidoarjo, maka saya bisa mewakilkan ke teman saya yang ada di Surabaya, satu tim gitu ya. Entah dengan cara dia langsung yang kita arahkan, ini ada pembeli, coba kamu handle. Jadi pakai emasnya dia, karena sama pedagang emas, nanti kita mungkin dapat komisi sekian, tidak ada masalah. Jadi yang jual beli teman saya yang di Sidoarjo satu tim, emasnya juga emas dia, di Surabaya, emasnya juga emas dia, tapi nanti saya dapat komisi, nggak ada masalah. Ya, gimana? Wakalah kalau apa? Nggak masalah. Ya sebagai upah atas itunya kan, nggak ada masalah, bukan akelah. Ini kan sama seperti pegawai. Lebih baik dibilang di depan supaya sama-sama enaknya. Karena kalau cuma minta tolong saja kan hambar Bu. Kecut ya. Kecuali memang wakil yang dia saudara kita yang memang tidak ada apa ya. Tapi tetap lebih baik kalau itu kita mengadakan
apa transaksi apapun itu ya lebih baik disampaikan di depan, ya lebih baik itu. Allah. Berarti intinya kalau yang jual beli emas online itu yang tidak boleh itu kalau penjual langsung mengirimkan barangnya lewat ekspedisi Ke pembeli, iya Iya. berarti kan tidak ada wakil dia betul, bertindak sendiri langsung mengirimkan pakai ekspedisi ke pembeli itu kan jelas nggak boleh berarti Iya. online yang seperti itu iya betul. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Tapi kalau menjual ngirim ke wakil, nah, saya titip emas saya ya, tak kirim ke rumahmu. Nanti kalau emas sudah sampai, kamu kirim ke si fulan. Nanti kamu tak kasih upah sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, boleh. Tapi nggak bisa pakai ekspedisi dong, Ustaz. Karena wakilnya kan harus ketemu sama pembeli. Loh, iya ekspedisi itu kita kirim ke rumah si wakil. Kan saya beda kota. Nah, dan akad saya ke wakil itu bukan akad jual beli, tapi akad wakalah, ya, akad jasa. Nah seperti itu. Tapi ada lagi tanya kan? Berarti gini ya Ustaz, si A sama si B ini penjual pembeli, si C wakalah, si A kirim barangnya ke Sebentar Bu. Si A penjual, penjual, si B pembeli, si C wakil, ya. Berarti si A kirim emasnya ke Si C, Nah, C sama si B harus ketemu langsung. betul. Uangnya saat itu juga bisa Uangnya harus saat itu juga bisa diserahkan ke si C, bisa langsung ditransfer ke si A. Ya, intinya emas itu harus diserahkan harus ada di majelis, betul. Sama yang bertransaksi ya, harus ada di majelis sama yang bertransaksi, sama yang beli. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanyakan? Oke. Ya bukan emas ya. Arisan bukan emas. Gimana? Selama tidak ada keuntungan yang didapat oleh penghutangnya apa ya? Jadi begini Bu, ini sebenarnya kan utang piutang. Jadi gini, saya misalnya dapat arisan di putaran pertama, berarti kan orang-orang yang lain itu sebenarnya ngutangi saya, kan gitu. Saya setor 100.000, 9 orang yang lain ngasih 100.000 ke saya, dapatlah saya 1 juta, ya kan? Berarti saya punya utang ke 9 orang, ya kan? Ya enggak? Nah, maka selama 9 orang itu tidak dapat manfaat dari saya, dikasih jamuan misalnya, ya, dikasih makanan misalnya, maka nggak ada masalah. Besok gantian saya yang ngasih, saya yang bayar utang ke salah satu dari mereka yang dapat tadi. Jadi asalkan uang yang kita serahkan totalnya sama dengan uang yang kita terima, maka tidak mengapa. Makanya kalau ada makanan pas arisan itu ya sangat sering kita sampaikan, ya, itu kalau bisa uang bersama,
jangan diambil dari orang yang dapat arisan. Ya, jadi uang konsumsi itu ada sendiri. Itu yang lebih aman. Jangan dibebankan kepada yang dapat arisan. Kenapa? Kalau dibebankan yang dapat arisan, berarti yang dapat arisan ini si penghutang, si orang yang berhutang ini memberikan manfaat kepada yang menghutangi, dan ini nggak boleh. Allah a'lam. Ustaz, Ini. untuk jual beli uang yang tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran boleh tunda nggak Ustaz? Gimana? Jual beli uang tapi salah satu uangnya itu tidak bisa dijadikan alat pembayaran boleh ditunda nggak Ustaz? Kasus yang 75.000 Ustaz. Mata uang 75.000. Pecahan 75.000 itu kan katanya tidak bisa digunakan untuk pembayaran. Boleh ya kita pesan nitip uang dulu, nanti kalau 75.000-nya itu sudah ada, kita dikasih. Jadinya tukar uang dengan uang, tapi tidak tunai, ada tunda, tapi uangnya ini sebagai tapi dia kan dianggapnya bukan sebagai pembayaran, dia nggak bisa sebagai alat pembayaran. Uang 75.000 itu Terus untuk apa? koleksi, tapi dia memang pesta uang rupiah 75.000. Pecahan baru Ustaz. Iya, kalau koleksi berarti Boleh tidak tunai? tetap itu uang kan? Iya, itu uang memang. Nilainya juga 75.000. Nilai nggak Terus 75.000. cara kita bisa beli dengan uang itu gimana? Mendapatkan uang itu, Cara kita bisa bertransaksi dengan uang itu gimana? kita belinya ke bank, titip ke bank, atau nitip ke temen yang dekat dengan bank, Lalu titip uang dulu. Nanti ketika uangnya itu sudah ada, baru kita dikasih setelah kita kasih, kita bisa belikan. uangnya itu, uang 75.000 itu. Katanya tidak bisa dipakai untuk transaksi uang ini, Nah, terus untuk koleksi saja. bingung saya, Pak. Kalau koleksi, Jadi Bank Indonesia mengeluarkan pecahan 75.000 dalam rangka ulang tahun Indonesia, Republik Indonesia. 75.000 bentuknya rupiah, bentuknya uang. Terus kita beli, umpamanya pembeliannya itu tidak cash, tidak tunai. kalau itu kita titip sebagai wakalah ya nggak apa-apa. Mas, saya titip ya uang sekian, nanti kalau uangnya sudah keluar sampai bayarkan ke bank. Oh gitu, nggak masalah berarti. Ya nggak apa-apa. Gawe ya, Iya. gawe bank ya. Pegawai bank. Nah iya, makanya kita akadnya wakilkan ke pegawai bank. Jadi nanti dia yang menukarkan dengan tellernya bank itu. Dan itu pertama itu barang ribawi bukan? Ya baru. Padahal tidak bisa dipakai buat tukar sebagai alat pembayaran. Nah, ini yang saya masih bingung. Terus untuk apa kita tukarkan? Koleksi, Bukan koleksi, edisi koleksi. bukan untuk alat tukar pembayaran. Yang benar. Sebentar, kalau bukan untuk alat tukar pembayaran, nanti harganya berapa itu? 75.000. Sekarang 75.000. Besok nggak tahu. Walau alam, karena barang koleksi bisa jadi berubah. Allah alam shawab. Saya masih sanksi ini bukan alat pembayaran. Kenapa? Karena kalau saya sudah dapat, ada orang yang pingin, Iya. Gimana? Bisa jadi karena dia barang collectible, jadi dijual, Dengan harga yang mungkin berubah. Mungkin Allah akan alam. berubah. Kalau memang disepakati ini sesuatu yang bukan menjadi alat tukar, mungkin bisa. Jadi itu sudah menjadi barang, Jadi barang memang ya. produk. Ya, Bank Indonesia mengeluarkan produk yang bentuknya kertas yang tertulis 75.000. Kalau produk itu
berupa emas, koin emas, Tetap tidak masalah seperti itu. Allah alam kalau sudah emas itu ditimbang maksudnya, ada takarannya. Jadi mustahil ya koin emas terus nilainya kurang dari harga emas, pasti lebih tinggi ya, berarti karena emasnya itu. Ya Allah alam soal. Cukup. Baiklah ya, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.